Satu, dua, tiga. Makasih ya Kak. Makasih Kakak. Problem utamanya lapangan kerja. Pengangguran adalah salah satu hulu munculnya konflik antar anak-anak muda. Jadi pastikan bekerja. Kalau bekerja malam itu nggak ada yang nongkrong. Kenapa? Besoknya bekerja. Dan kalau bekerja punya tanggung selesai. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, yang sederhana sekali, dibuatkan aktivitas-aktivitas yang membuat interaksi antar kelompok pemuda itu terbangun. Jadi perbanyakkan kegiatan-kegiatan yang membuat interaksi antar anak muda terjadi. Di mana di tempat-tempat yang di situ rentan terjadinya friksi, apalagi konflik. Itu yang anak-anak muda non sekolah, non kampus. Komite. Lalu tugasnya komite apa? Mencegah kekerasan. Yang namanya bullying dan lain-lain itu ada gejala awalnya. Kalau gejala awalnya dibiarkan, maka dia akan muncul lalu menjadi peristiwa. Gejalanya harus ada dulu. Mau sampai batuk itu kan ada gerok-gerok dulu, bukan? Betul ya? Ada greges, ada nggak enak, baru nanti akhirnya batuk pilek. Nah kita ini nunggu batuk pilek baru cari obat. Kenapa? Karena gejala tidak dideteksi. Ini maksud saya. Jadi poin yang Bung Doni, yang kedua, sekolah dan kampus harus ada komite pencegahan yang nama orangnya diketahui, lalu mereka akan membuat mitigasi bila terjadi kekerasan pada perempuan. Apa yang harus dikerjakan? Bila terjadi kekerasan yang terkait dengan usia, bila ada kekerasan yang terkait dengan potensi kriminal, apa yang dikerjakan? SOP-nya itu ada, panduannya ada, sehingga kalau ada peristiwa bisa Nah, hari ini kalau kita datang ke kampus, coba cari nomor telepon di mana kita meminta tolong kalau ada peristiwa. Nggak tahu. Nomor telepon ada nggak di mana-mana? Nggak ada. Sehingga kalau kita bayangkan pulang kampus dari perpustakaan jam 10 malam, jam 11 malam, kemudian ada sesuatu yang terjadi, mau telepon kemana? Tidak diberi tuntutan atas apa yang mereka harus kerjakan, ya akhirnya pemilu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita memberikan tuntutan kepada mereka, maka pemilu akan menghasilkan sesuatu. Itulah sebabnya dalam pemilu ada yang disebut sebagai kontrak politik. Nih, Bapak sebagai calon gubernur, calon wali kota, ini janjinya. Dari si calon ada namanya buku visi dan misi. Itu berisi hal-hal yang dia mau kerjakan. Jadi, contoh Bung Dharma, biaya sekolah kedokteran sekarang mahal. Itu keputusan kampus saja atau sebenarnya keputusan politik? Politik. Kalau anak muda tidak peduli dengan itu, ya ini nggak akan berubah. Tapi kalau anak muda berkumpul sekarang, saya mahasiswa Indonesia, kami menginginkan biaya kuliah yang terjangkau, dan kami akan memilih calon presiden yang membuat biaya kuliah terjangkau. Ayo tunjukin calon presiden mana yang mau menawarkan itu. Kenapa ya presiden kalah? Tapi kalau dia bilang, pemilu nggak ada artinya, ya sudah, nggak akan ada perubahan di situ. Anda harus nawar, ketemu, Pak Anies, kami pengennya begini, Bapak bisa nggak? Kalau nggak bisa, tanya sama calon yang lain, bener nggak? Tapi kalau Anda bilang, kamu nggak peduli, ya sudah, Anda nggak dapat apa-apa nantinya. Nggak terjadi perubahan. Nih, saya kuliah dulu. Emang lihat? Saya kuliah di Gajah Mada.
SPP saya 97.000. Negara per anak biayanya 1 juta. Oke, buat gampangnya saja, saya bayar 10%, bukan saya, keluarga saya bayar 10%, negara bayar 90%. Oke, sekarang saya tanya, kalau hari ini berapa persen tanggung keluarga, berapa persen tanggung negara? Itu keputusan politik bukan? Iya, jadi kalau kita semua penyerang nggak peduli, nggak usah ikut nyoblos, nggak usah peduli, ya sudah, keluarga disuruh nanggung biaya pendidikan, dan Anda nggak bisa ngapa-ngapain kemudian. Betul tidak? Kami ingin ini Pak, kami itu yang simpel aja. Kami ingin biaya kuliah fakultas kedokteran terjangkau, titik. Itu tuntutan tuh. Sampaikan. Kemudian itu harus direspon. Nah, saya punya rekam jejak soal ini. Saya sejak saya masih kuliah, selesai kuliah tahun 97 ya, semua belum lahir saya jamin. Udah lahir anak 97, alhamdulillah. Tapi tampilannya kayak muda. Saya menulis sebuah artikel judulnya begini, industrialisasi pendidikan tinggi, bahayanya industrialisasi pendidikan tinggi. Dan sekarang kejadian. Dan insya Allah saya konsisten membawa ide itu tentang jangan pendidikan tinggi dijadikan sebagai praktek industri. Kenapa? Karena Indonesia itu tumbuh besar, menciptakan kelas menengah dan menciptakan pelaku-pelaku perubahan melalui pendidikan tinggi. Pada saat kita baru merdeka, jumlah sarjana sedikit sekali. Lalu dengan pendidikan tinggi kita menghasilkan banyak sarjana, dari sarjana muncul kelas menengah. Bagaimana mungkin kita bisa meminta kepada para dokter untuk bertugas di pelosok-pelosok tanah air kalau dokternya itu bilang kami seolah biaya sendiri, Pak? Teman-teman kita yang difabel atau bahkan putra putri Papua itu juga mendapatkan porsi yang sama, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ini teman-teman, good questions. Apakah anak muda berhak untuk dapat kesempatan yang sama? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah orang tua berhak dapat kesempatan yang sama? Jadi pertanyaannya ini, Pak, bolehkah orang tidak kompeten jadi menteri? Pak, tadi kan saya juga sedang. Saya terusin dulu dikit. Oh ya boleh Pak. Anda bukan bisa kritik Anda, jangan sensitif. Iya Pak. Jadi kita itu bukan Anda bisa kritik Anda. Jadi saya ingin sampaikan, jangan sampai kita justru terjebak dengan kriteria yang tidak relevan. Pertanyaan saya misalnya, bolehkah orang Jember jadi gubernur? Bolehkah orang Surabaya jadi gubernur? Boleh. Betul kan? Jadi tidak ada yang tidak boleh. Pertanyaannya, bolehkah orang tidak kompeten dari Jember jadi gubernur? Boleh. Bolehkah orang tidak kompeten dari Surabaya jadi gubernur? Jadi kuncinya bukan pada Jembernya, tapi pada. Nah, seringkali kita begini, kami ajukan nama, nggak kompeten, tapi dari tempat kami, tolong dong diambil. Betul tidak? Ini masalah kita. Pak, yang penting muda, kompeten tidak. Nomor 2, yang penting muda. Pak, yang penting tua. Nah, karena itu sesungguhnya yang sudah dibutuhkan adalah kompetensi. Jadi harus dikoreksi. Karena begitu pertanyaan tentang latar belakang, teman-teman, latar belakang tidak bisa diubah. Anda lahir di Jember, Anda lahir di Surabaya, nggak bisa diganti, nggak bisa diubah. Jadi kalau Anda bertanya latar belakang nggak bisa, muda dan tua nggak bisa diubah. Selama Anda masih umur 20, di tahun 23 sampai kapanpun Anda muda, itu latar belakang. Ya, jadi saya mau jawab 3. 1, dia memiliki kompetensi. Oke. Yang kedua, dia memiliki unsur integritas. Ya. Yang ketiga, dia memiliki pengalaman yang relevan. Karena ini bukan badan perwakilan,
yang harus mewakili A, B, C, D. Ini adalah sebuah kabinet untuk melakukan perubahan. Lain kalau kita memilih orang untuk mewakili. Kalau wakili kita gambarkan represent. Tapi kalau sekarang kita bicara itu, nah sesudah itu baru faktor keterwakilan, relevansi. Jadi kompeten, berintegritas tapi tidak punya pengalaman yang relevan gimana? Masalah tuh. Yang keempat baru unsur represent. Jadi dari pengalaman kami itu yang kita kerjakan. Nah, bila di situ ada anak muda, wih bangga kita kalau anak muda bisa dapat itu semua. Betul tidak? Iya. Tapi di sisi lain jangan kita kompromi juga. Hanya semata-mata karena muda, nanti ujungnya kita muncul dengan masalah. Ada nggak akhir-akhir ini yang penting muda aja? Saya nggak terusin gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Pak Anies bersedia untuk ada pertanyaan lagi atau bagaimana Pak? Boleh, untuk dua terakhir. Baik, selamat malam Bapak Anies, senang bertemu dengan Bapak. Saya Riki Saputra di Universitas Tunggal yang sedang melaksanakan PSI. Senang bertemu dengan Bapak kembali. Pertama kali pernah bertemu di 2017 di SMA 33 saat vaksinasi. Oke, kembali ke pertanyaannya Pak. Ya, jadi kan saya dari Misi itu menunjukkan Anda serius membandingkan antara saya salut kalau ada orang yang mau memberikan waktu untuk membaca, memperhatikan, karena inilah yang membuat perubahan di Indonesia. Karena kita membandingkan antar calon bisa jadi menghibur, tapi nanti ketika sudah pegang ke tanda tangan kita bicara tentang kebijakan, bukan hiburan lagi ya. Jadi saya terima kasih. Sederhananya begini, kita harus memiliki kemampuan deteren yang baik. Dengan adanya kemampuan deteren yang baik, maka kita punya wibawa di antara negara-negara lain, apalagi di kawasan Asia Tenggara yang hari ini kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi perhatian pelaku militer dunia. Anda perhatikan kekuatan Barat, kekuatan Tiongkok yang berada di kawasan Asia Tenggara ditambah dengan di kawasan selatan ada India, yang itu membuat Indonesia, kawasan Laut Cina Selatan, Selat Malaka itu menjadi kawasan yang sangat strategis secara geopolitik. Ini reflektif aja teman-teman. Kalau pengalaman apa ya, paling enggak saya ini bukan apa-apa, cuman secara hitungan umur lebih lama daripada Anda gitu. Tapi kalau bicara pengalaman mungkin Anda lebih kaya pengalaman. Saya ingin sampaikan gini, kalau sedang mengalami yang sulit-sulit, sedang mengalami yang dirasa berat, yakinlah Anda bukan orang pertama yang merasakan itu. Yakin Anda bukan orang pertama yang merasakan itu. Dan kalau orang lain bisa melewati, kenapa saya tidak bisa melewati? If they can survive, I will survive. Gitu kira-kira judulnya. Jadi saya tidak menganggap berat itu jelek, enggak, ya memang berat kok gitu. Kan ada masa di mana kita merasakan berat, bukan? Tapi jangan pernah menganggap saya satu-satunya orang di dunia yang menjalani keberatan ini. Enggak. Ada orang lain, ada yang pernah, cuman kita tidak tahu. Dan itu juga prinsip yang saya pakai selama kuliah dulu. Waktu saya kuliah, meneruskan kuliah itu, kuliah itu bebannya banyak sekali. Saya selalu bilang, kalau orang lain bisa lulus, kenapa saya tidak bisa lulus? Kalau orang lain bisa melewati, kenapa saya tidak bisa melewati? Toh saya bukan orang pertama. Jadi Anto kata-kata sederhananya gitu, kalau orang lain bisa, insya Allah saya bisa. Orang sebelum saya pasti mengalami seperti saya. Kira-kira begitu ya. Itu ya jawabannya, makasih. Iya, terima kasih kembali Pak Anies. Boleh ya, siapa saya? Tinggikan cita-cita dan mimpimu, lalu kerja keras, kerja cerdas, dan doa tanpa jeda,
hingga bisa melampaui, bukan hanya meraih sebuah mimpi dan cita-cita itu. Terima kasih banyak Bapak Agis untuk ini saya simpan ya Pak ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini untuk dokumentasi teman-teman, bisa nanti langsung teman-teman share ke sosial media untuk menambahkan semangat terutama anak-anak Jember, anak muda Jember, biar Kabupaten Jember bisa semakin maju lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Anies. Bagus sekali itu apa yang diucapkan untuk kami para pendengar, termotivasi sangat banyak lah untuk saya sendiri terkhusus. Alhamdulillah termotivasi untuk malam ini. Bagi saya hampir seluruhnya menarik menurut saya. Oke, dengan siapa nih? Dengan Rehan Abdillah, Kuliah apa mahasiswa? masih ngabdi di pondok. Oke, makasih Mas. Nah, saya yang menarik itu terutama ini untuk masukan terkait dengan ini ya, motivasi anak muda gitu. Mengingat sekarang itu banyak sekali anak muda yang gampang putus asa, juga kasus bunuh diri yang sekarang kemarak gitu. Jadi dengan adanya motivasi dari Pak Anies, saya harap bisa menambah semangat dari anak muda gitu untuk terus melanjutkan hidupnya seperti itu Pak. Berarti bagus tadi ya yang disampaikan. Hampir semua juga bagus ya. Iya, Oke, keren nggak Pak Anies? keren banget Pak. Oke, dengan siapa nih? Delita Pak, Derita dari dari UNED. Unet. Oke, makasih Derita.